Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pagi ini di semester genap ini Bapak akan menyampaikan materi Bapak yang terbaru di awal-awal semester ini. Nah, untuk materi kita kali ini Bapak akan membahas bagaimana peranan bangsa Indonesia terhadap perdamaian di dunia. Ya, jadi ini juga sesuai dengan prinsip dari politik luar negeri bangsa Indonesia, yaitu adalah politik bebas aktif. Ya, jadi bebas ikut kerjasama dengan negara-negara manapun dan aktif dalam perdamaian di dunia. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana peranan-peranan tersebut, silakan kalian simak video berikut ini. Teman kali ini kita akan membahas mengenai dengan judul adalah peranan Indonesia dalam perdamaian di dunia. Nah, jadi kalau kalian lihat di buku paket kalian bisa lihat di bab yang kelima bagaimana peranan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, mungkin kalian beberapa masih ingat bagaimana peranan-peranan tersebut, terutama ini berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan materi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita dalam hari ini. Ya, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dibahas untuk pertemuan atau untuk pembahasan di bab yang kelima ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis makna dari istilah dari perdamaian, kemudian istilah dari terorisme, dan juga istilah dari genosida, yang merupakan ancaman atau yang mengancam perdamaian di dunia itu sendiri. Nah, jadi mungkin ketiga makna ini sering kalian dengarkan, sering kalian baca baik itu di media massa ataupun di pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kalian. Ya. Nanti di sini Bapak akan lebih membahas saja bagaimana contoh-contoh yang akan terkait mengenai dari makna-makna tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menganalisis kesetaraan global dan juga lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Nah, jadi ini terkait tentang bagaimana terbentuknya yang namanya suatu perserikatan bangsa-bangsa yang kita kenal atau disingkatnya itu namanya PBB. Nah, itu juga berpengaruh besar bagi perdamaian di dunia nantinya. Dan yang ketiga, itu kalian bisa diharapkan bisa mengevaluasi peranan bangsa Indonesia dalam perdamaian di dunia dengan kerjasama lembaga-lembaga internasional. Ya, jadi lembaga-lembaga internasional, contohnya kalian bisa lihat itu ada ASEAN, kemudian juga ada Konferensi Asia Afrika atau disingkat KAA, kemudian juga ada misi Garuda, ya pasukan Garuda, pasukan perdamaian milik Indonesia, kemudian juga ada Deklarasi Juanda, nah, dan kemudian juga ada Gerakan Non-Blok atau GNB, nah, kemudian juga ada OKI, ya, OKI itu singkatan dari Organisasi Konvensi Islam. Dan yang terakhir itu adalah Jakarta Informal Meeting. Nah, jadi sebagian besar lembaga-lembaga ini sebagian besar mungkin kalian sudah tahu bagaimana peranan lembaga tersebut. Nah, yang menjadi fokus kita di sini adalah bagaimana peranan bangsa Indonesianya terkait tentang kerjasama lembaga tersebut dan juga dalam rangka mewujudkan perdamaian di dunia. Nah, yang pertama kita lihat dulu tujuan pembahasan kita, yaitu mengenai bagaimana sih makna dari istilah perdamaian, kemudian juga terorisme dan juga genosida yang mengancam perdamaian di dunia. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah perdamaian. Nah, kata perdamaian itu berasal dari suku kata damai. Nah, jadi kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai itu sendiri bisa memiliki 2 makna. Ya, jadi makna secara luas atau global itu adalah situasi di mana ketiadaan peperangan. Ya, jadi tanpa adanya perang dimanapun. Ya, itu kan karena cakupannya luas secara global. Nah, sedangkan dalam cakupannya yang sempit dalam arti dalam diri sendiri. Nah, maksud dari atau makna dari suatu perdamaian dalam diri sendiri itu adalah ketenangan yang ada di sekitar kita. Ya, jadi yang ketika diri kita itu merasa diri kita tenang, pasti hati kita itu merasa damai. Ya, kemudian juga bisa menggambarkan emosi kita
Ya, emosi dalam hal ini emosi yang tidak adanya konflik batin pertama ya, tidak adanya konflik batin dan juga tidak adanya stres ataupun traumatis yang tinggi di dalam pikiran kita. Ya, itulah maksud dari kata perdamaian itu sendiri. Nah, yang kita hari ini bahas itulah makna perdamaian secara luas atau secara globalnya. Jadi kalau kalian lihat memang banyak sih, apalagi di dunia ini, untuk mewujudkan perdamaian antar negara di dunia itu memang sangatlah sulit. Ya, kenapa saya katakan sangat sulit? Karena di sini setiap negara itu pasti memiliki kepentingannya. Setiap negara, terutama kepentingan untuk menguasai wilayah negara lain, ingin menguasai sumber daya alam, ya, ingin menguasai apa yang ingin, terutama ini masalah sih bisa dibilang masalah perekonomian ya, bisa dibilang konflik antara kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang makanya saya katakan tadi, untuk mewujudkan perdamaian di dunia itu memang sangatlah sulit. Ya, sebenarnya secara teoritis untuk mewujudkan perdamaian itu cukup gampang, yaitu dengan cara setiap negara, baik itu negara yang sedang konflik atau perang ataupun suatu negara yang tidak mengikuti perang itu sendiri, memiliki kesepakatan bersama. Ya, jadi kesepakatan bersama apakah tentang tidak melakukan kontak senjata, kemudian tidak melakukan ancaman-ancaman yang membuat negara lain itu merasa takut ataupun lain sebagainya. Nah, kata kesepakatan inilah yang memang sulit untuk kita dapatkan. Ya, kita tahu memang setiap negara dengan pemimpinnya yang berbeda-beda, dengan ideologinya yang berbeda-beda, pasti punya kepentingannya. Maka dari itulah kesepakatan ini pun sangat sulit untuk kita capai pada waktu itu. Nah, terkait tentang mengenai dengan perdamaian dunia, memang tidak saja negara-negara yang berperan penting untuk mewujudkan perdamaian dunia itu sendiri, tapi juga ada sih bisa individu atau perseorangan yang memang secara ikhlas, secara berjiwa sosial mereka itu mereka turun langsung ke lapangan membantu orang-orang di sekitarnya untuk mewujudkan rasa cinta kasih ataupun perdamaian itu sendiri. Nah, mungkin kalian lihat di sini di slide tersebut ada beberapa tokoh-tokoh yang memang secara batin mereka sendiri tulus ikhlas untuk membantu sekitarnya, apalagi untuk mengurusi atau untuk mewujudkan perdamaian itu sendiri, sehingga mereka ini memperoleh Nobel penghargaan, ya, Nobel perdamaian di dunia. Nah, contohnya seperti Theodore Roosevelt. Ya, kalau kalian tahu Theodore Roosevelt, beliau itu adalah mantan presiden Amerika Serikat. Ya, jadi apa sih peranan beliau terkait tentang perdamaian dunia? Beliau adalah salah satu tokoh penggagas mengenai hak asasi manusia. Ya, jadi saya katakan memang kalau kalian lihat berkat pemikiran-pemikiran beliau, banyak negara-negara di dunia itu tidak lagi melakukan perang, tidak lagi melakukan penjajahan. Ya. Makanya waktu itu Theodore Roosevelt sempat membuat beberapa rancangan, kurang lebih 14 kalau nggak salah, terkait masalah HAM atau hak asasi manusia. Ya, karena beliau menganggap bahwa setiap manusia, setiap individu, ya, suatu negara, suatu kelompok, ya, itu pasti memiliki haknya masing-masing. Hak apa saja? Hak untuk mendapatkan kehidupan, hak untuk memperoleh kelahiran yang layak, hak untuk memperoleh makanan yang layak juga, ya, hak untuk merdeka dari penjajahan, ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi pemikiran Theodore Roosevelt untuk bahwa setiap negara itu berhak juga menentukan jalannya sendiri-sendiri, atau dalam hal ini adalah berhak untuk merdeka. Ya, maka dari itulah perjuangan beliau itu diakui oleh seluruh negara dan beliau mendapatkan Nobel perdamaian di dunia. Kemudian ada tokoh-tokoh lainnya seperti Henry Kissinger dan juga Laducho. Kemudian juga ada Martin Luther King Jr. Ya, kemudian juga ada Bunda Teresa. Ya, mungkin ini kalian tahu, seorang suster wanita Katolik yang memang benar-benar hatinya itu berjiwa sosial. Terus ada Nelson Mandela dan juga Frederick William de Klerk. Ya,
Terus juga ada Yasser Arafat, kemudian Shimon Peres, Yitzhak Rabin. Terus juga ada John Hume dan juga David Timbley, dan juga yang mungkin yang terbaru tahun 2004 itu adalah Wangari Maathai. Nah, di antara tokoh-tokoh ini mungkin saya jabarkan, saya ceritakan hanya 3 tokoh saja. Nah, yang pertama di sini kalau kalian lihat itu Bunda Teresa. Ya, jadi kalau mungkin di antara kalian yang pernah sempat membaca biografinya beliau adalah seorang suster Katolik yang memang benar-benar berhati mulia. Dengan tulus ikhlas beliau membantu para wanita-wanita yang berada di India waktu saat itu. Ya. Nah, kenapa saya katakan tulus ikhlas? Kenapa saya katakan berhati mulia? Karena di sini beliau tidak memandang agama yang dianut oleh para wanita-wanita yang ada di India pada waktu itu. Ya, jadi dengan tulus ikhlasnya beliau membantu dalam bidang kesehatan kah, membantu melahirkan, pokoknya benar-benar terus ikhlas dalam saat itu. Ya, hal inilah yang menjadi suatu penghargaan juga sih, atau dunia juga melihat bagaimana perjuangan beliau. Ya, jadi mewujudkan perdamaian itu tidak saja dengan tidak melakukan kontak perang, tapi juga membantu sesama. Itulah salah satu mewujudkan perdamaian, ya, terutama perdamaian dalam hati. Kemudian juga ada Wangari Maathai. Nah, tokoh wanita ini yang berasal dari Afrika. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan hidup di Afrika pada waktu itu. Nah, apa yang peranan beliau sendiri mengenai di Afrika, memang dia itu getol sekali untuk menuntut tentang lingkungan hidup. Ya, karena dalam hal ini pokoknya di Afrika itu diminta supaya, maksudnya pemerintah Afrika itu sendiri supaya melihat bagaimana kehidupan masyarakat di Afrika sendiri, terutama masalah kesehatan dan juga lingkungan hidupnya. Ya, politisi inilah memang beliau itu sendiri berperan juga di pemerintahan, banyak sekali memberikan saran ataupun kritik kepada pemerintahan yang ada di Afrika pada waktu itu. Nah, tokoh yang ketiga ini tokoh yang memang sangat terkenal dan juga mungkin kalian sudah tahu siapa beliau. Ya, jadi beliau itu adalah Nelson Mandela, ya, seorang aktivis Afrika Selatan. Ya, jadi peranan beliau mungkin kalian juga pernah dengar bahwa beliau itu memperjuangkan kesetaraan. Ya, kesetaraan apa? Kesetaraan antara golongan kulit hitam atau golongan orang-orang Afrika dengan golongan kulit putih, yaitu golongan orang-orang Eropa. Ya, jadi di sini beliau itu selama perjuangan beliau menuntut supaya yang namanya politik apartheid itu dihapuskan. Ya, beliau berjuang mati-matian, bahkan sempat dipenjara, dibuang, dikucilkan supaya beliau itu merasa trauma. Tapi perjuangan beliau itu sanksi-sanksi yang diberikan oleh pemerintah itu tidak memberikan dampak yang besar bagi beliau. Dan malahan itu memberikan motivasi beliau sendiri untuk tetap memperjuangkan tentang masalah politik apartheid. Nah, perjuangan beliau pun tidak sia-sia, pendukung beliau juga semakin besar pada saat itu. Akhirnya pemerintah Inggris, ya, jadi waktu itu Inggris menjajah di Afrika Selatan, pemerintah Inggris menghapuskan yang namanya politik apartheid saat itu. Ya, itulah bagaimana ketiga perjuangan para tokoh-tokoh ini sehingga mendapatkan atau memperoleh Nobel Perdamaian di dunia. Nah, kemudian makna yang kedua itu adalah genosida. Ya, jadi genosida berasal dari 2 kata. Ya, jadi yang pertama itu adalah dari bahasa Yunani, itu artinya genos. Genos itu artinya ras, suku bangsa ataupun rakyat. Sedangkan sida itu berasal dari bahasa Latin yang dengan serapannya itu adalah caider, ya. Itu artinya itu pemusnahan atau pembunuhan. Ya, jadi kalau digabungkan memang bisa dibilang pengertian genosida itu adalah pembunuhan massal, pembunuhan secara besar-besaran. Nah, kalau dalam pengertian secara luasnya, genosida itu adalah pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan secara sistematis atau struktur atau adat berterencana, ya, di mana dilakukan biasanya itu oleh kelompok-kelompok yang bersifat mayoritas atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan militer yang superior, bisa dibilang kayak gitu. Siapa yang menjadi korban? Ya, ras-ras, suku bangsa, etnis yang minoritas di dalam hal ini. Maka dari itulah memang biasanya kalau sudah direncanakan, otomatis ini adalah suatu pelanggaran HAM yang berat. Ya,
Nah, dalam hukum internasional dikatakan bahwa genosida itu adalah salah satu dari hukum atau pelanggaran hak asasi manusia terberat. Ya, jadi sebenarnya ada empat pelanggaran HAM terberat. Yang pertama itu adalah kejahatan kemanusiaan, bisa perdagangan manusia, perdagangan organ dan lain sebagainya. Kemudian juga kejahatan perang, ya sebagai dampak dari perang itu sendiri. Kemudian kejahatan agresi, ya ini lebih kepada penjajahan terhadap suatu negara. Dan yang keempat itu adalah genosida. Nah, inilah keempat pelanggaran inilah yang memang benar-benar tidak diakui oleh hukum atau benar-benar dianggap pelanggaran hukum internasional. Ya, nah suatu kelompok mayoritas atau suatu bangsa yang bersifat mayoritas atau superior, cara-cara yang melakukan pembunuhan massal ini sendiri atau genosida ini sendiri ada beberapa macam. Ya, bisa yang pertama, mereka membunuh anggota-anggota keluarga yang minoritas. Ya, jadi sehingga nantinya akan mengakibatkan penderitaan baik itu traumatis fisik ataupun yang mental. Kemudian yang kedua, menciptakan kemusnahan secara fisik, secara sebagian ataupun keseluruhan. Ya, bisa dimusnahkan total semua kelompok minoritas itu ataukah hanya sebagian saja sehingga membuat merasa ketakutan atau penderitaan yang berlarut-larut. Yang ketiga itu adalah melakukan tindakan pencegahan kelahiran secara terhadap suatu keluarga. Ya, jadi bayangkan ibu-ibu ya wanita yang sedang hamil tua, mungkin mereka disuruh untuk mengaborsi kandungannya supaya nantinya tidak ada penerus dari kelompok atau ras itu sendiri. Ya, itu memang cukup tidak manusiawi, bukan cukup lagi, sangat tidak manusiawi. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah memindahkan anak-anak dari etnis yang minoritas ini dengan bersama keluarganya. Ya, jadi di sini mencoba untuk memutuskan hubungan keluarga mereka. Nah, itulah yang terjadi bagaimana cara suatu kelompok mayoritas untuk melakukan pembunuhan massal itu sendiri. Ya, makanya saya katakan itu tadi bersifat terencana ataupun terstruktur atau sistematis itu sendiri. Nah, selain genosida terkait tentang pembunuhan keluarga ataupun manusia, genosida juga ada istilah lain adalah genosida kebudayaan. Nah, kalau genosida kebudayaan itu lebih kepada pemusnahan hasil-hasil peradaban, pemusnahan kebudayaan, ya bisa berupa bahasa, bisa berupa simbol, tempat ibadah, ya ataupun yang memang berhubungan kepada si minoritas itu sendiri. Ya, beberapa contoh-contoh genosida kebudayaan itu contohnya seperti pembantaian suku Indian di Amerika terhadap bangsa Inggris saat itu. Kemudian juga ada pembantaian suku aborigin terhadap bangsa Inggris di Australia. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah sebagai bentuk bahwa pemikiran orang-orang Eropa menganggap bahwa suku-suku asli di sana itu suku-suku yang bisa dibilang primitif, kemudian kanibalisme, kemudian tidak cocok dengan peradabannya, diskriminasi. Nah, itulah makanya perlu untuk dibunuh atau dimusnahkan karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan pola pikirnya mereka atau pada para pendatang itu sendiri. Nah, yang mungkin menjadi banyak sekali bahkan sampai sekarang berita yang terkenal itu adalah pembantaian terhadap orang-orang Yahudi ya oleh tentara Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Ya, jadi pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi itu mungkin oleh orang-orang Eropa dikenal dengan namanya Holocaust. Ya, jadi kalau kalian nanti searching di internet, kalian ketik istilah Holocaust, pasti itu akan keluar dokumentasi, apakah mungkin video ataukah mungkin cerita-cerita dari saksi-saksi yang masih hidup sampai sekarang terkait dengan Holocaust itu sendiri. Ya. Nah, di sini ada juga sebuah tulisan, sebuah jurnal yang ditulis oleh Juri 5. Nah, ini juga terkait tentang memang terkait dengan genosida kebudayaan itu sendiri. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Ya, cara yang pertama itu adalah jauhkan dari sejarahnya, ya atau bisa dibilang kaburkan sejarahnya. Maksudnya dikaburkan ini adalah masyarakat asli itu disuruh untuk tidak lagi
mempelajari tradisi, tidak lagi mempelajari kegiatan upacara terkait tentang peradaban ataupun sejarahnya nenek moyang mereka. Kemudian yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah, bisa berupa bahasanya dihapuskan, kemudian tidak boleh melakukan upacara ataupun tradisi mereka. Kemudian tempat ibadahnya mungkin dihancurkan, ya, termasuk juga pokoknya tuh segala perangkat yang berhubungan dengan kebudayaan mereka sendiri itu dihancurkan. Dan terakhir itu adalah memutuskan hubungan dengan leluhurnya atau nenek moyangnya. Ya, jadi dianggap di sini bahwa nenek moyangnya bodoh kah, primitif kah, tidak sesuai dengan kebudayaan yang baru atau tidak sesuai dengan kebudayaan pendatang. Itulah cara yang dibuat supaya nantinya masyarakat-masyarakat yang terjajah ini pun disuruh untuk menjadi pengikut si masyarakat pendatang atau kelompok pendatang itu sendiri. Ya. Nah, itu terkait tentang genosida, makna dari genosida dan juga beberapa contoh-contoh yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu adalah terorisme. Ya, makna terorisme itu berasal dari kata teror yang artinya tindakan menciptakan ketakutan, kengerian ataupun kekejaman oleh seseorang ataupun oleh kelompok ataupun golongan. Ya, jadi ketakutan ini yang membuat nantinya menimbulkan traumatis. Nah, orang-orang atau kelompok golongan yang melakukan teror ini disebut dengan namanya teroris. Ya, jadi di sini teroris itu adalah orang-orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut. Nah, biasanya para anggota teroris atau kelompok teroris ini pasti memiliki kepentingan sendiri. Salah satunya memang lebih kepada kepentingan politik. Apakah ingin menjatuhkan pemerintahan kah? Apakah ingin menjatuhkan suatu etnis atau golongan yang memang dianggap itu kuat ataupun ajak? Ya, tergantung sekarang kepentingannya. Tapi sih memang lebih kepada kepentingan politik, menjatuhkan pemerintahan. Ya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri teroris atau terorisme itu sendiri. Yang pertama, terorganisir dengan baik. Ya, jadi terorganisir dengan baik dalam hal ini adalah para teroris ini biasanya itu mereka tuh terstruktur, ada orang pemimpinnya, kemudian juga ada bawahannya. Maka di sini memang sudah memiliki tingkatan hierarkinya sendiri-sendiri. Kemudian juga mereka diajarkan sikap disiplin dan juga sikap militan yang sangat tinggi. Benar-benar bisa dibilang ya matinya tuh memang pokoknya diajarkan tuh, dia didoktrin di dalam pikirannya itu bahwa ajaran-ajaran atau kepercayaan lain itu dianggap tidak sesuai dengan kepercayaan yang kita. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, umumnya mempunyai tujuan dan dilakukan dengan cara tindakan kriminal. Ya, ini karena sesuai dengan tujuan dari terorisme itu sendiri, membuat ketakutan. Yang ketiga itu adalah tidak mengindahkan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang keempat, menimbulkan efek psikologi yang mendalam seperti ketakutan, trauma, dan juga kepanikan. Nah, tujuan dari orang kelompok atau teroris itu melakukan teror itu sendiri, yang pertama ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas, kemudian juga memperlihatkan keresahan masyarakat dan memancing pemerintah melakukan tindakan represif. Ya, maksudnya tindakan represif itu tindakan pengamanan. Kemudian yang ketiga, mengganggu, melemahkan pemerintahan, bahkan juga militer dan juga aparat-aparat di sekitar. Dan yang keempat, tujuannya itu menunjukkan kemampuan bahwa pemerintah itu tidak bisa melindungi warganya, atau dianggap di sini juga membuat bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah itu dianggap tidak becus dalam melakukan pengamanan atau penanggulangan terorisme itu sendiri. Dan yang kelima itu tujuannya itu untuk memperoleh dana. Ya, jadi kalau orang-orang melakukan teror itu sendiri pasti ada tujuan materi juga selain tujuan politik. Jadi dengan mencari dana atau dia menyandra, ya, kemudian juga meminta sumbangan, baik itu pembangunan suatu tempat ibadah kah atau pembangunan yang lainnya, mengatasnamakan dalam hal ini. Tapi sebenarnya uangnya itu untuk biaya makan dan juga biaya hidup dari kelompok-kelompok ini sendiri. Ya, itulah bagaimana tujuan dari suatu kelompok itu melakukan teroris atau melakukan tindakan teror. Nah, ini mungkin beberapa contoh-contoh peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia pada waktu itu.
terutama dan juga yang ada di dunia ya, seperti bom Bali 1, bom Bali 2, mungkin yang terakhir ini 2014 ya atau 2018 itu ada bom di Sarinah Jakarta. Nah sedangkan di luar negeri memang cukup besar, cukup banyak lagi ya, salah satunya mungkin itu yang ada di Amerika waktu itu di peristiwa 11 September di mana PTC itu dihancurkan oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan teroris Al-Qaeda pada waktu itu ya. Nah, jadi itulah bagaimana kita memahami makna dari kata perdamaian, kata dari genosida, dan juga kata dari terorisme itu sendiri.